Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Didit. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum kedua. Jadi pada praktikum kali ini kita akan membuat sebuah basis data MySQL atau MariaDB yang akan dilakukan pada aplikasi Exam. Nah, nanti itu kita menemukan berdasarkan entity relationship diagram ERD yang terdapat di contoh kasus tugas 2. Jadi di sini dapat kita lihat terdapat 6 entitas. Terdapat dokter, pasien, dokter, administrator, dan dokter admin. Dengan berbagai atribut di berbagai entitas. Nah, pertama kita apabila teman-teman belum menginstal Exam-nya lebih bisa melakukan installing Exam terlebih dahulu. Setelah itu ketika sudah selesai installing Exam-nya, sekarang kita buka Exam-nya. Exam control panel. Nah, di sini kita dapat lihat ya, terdapat beberapa modul. Ada Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, dan Context. Nah, di sini kita akan memakai dua modul saja ya, yaitu Apache sama MySQL. Di sini kita dapat melakukan start di bagian action. Sekarang kita klik start, kemudian satu lagi MySQL. Nah, setelah itu kita beralih ke bagian sisi admin. Di sini kita akan apabila kita klik admin ini, nanti kita akan menuju ke web, yaitu PHP MyAdmin. Nah, di sini kita akan membuat sebuah database-nya ya, berdasarkan entity relationship diagram ini. Oke, jadi kita sekarang membuat database-nya. Untuk nama database-nya kita bisa misalnya ketikkan rumah sakit. Oke, kemudian kita klik. Sekarang kita sudah membuat sebuah database rumah sakit. Selanjutnya kita akan membuat sebuah data table berdasarkan entity relationship diagram ini. Oke. Langkah pertama yaitu kita klik bagian SQL. Kemudian di sini kita ketikkan create table, kemudian dan di sini pertama kita buat terlebih dahulu administrator, kemudian tanda kurung, kemudian selanjutnya kita masukkan atributnya. Pertama di sini ada ID admin, kemudian kita ketikkan di sini int, kita kasih yang ketiga, kemudian kita ketikkan primary sebagai utamanya, key auto increment, koma, kemudian atribut lainnya yaitu waktu jaga, spasi, kemudian di sini kita tuliskan variabel karakter. Di sini kita singkat sebagai varchar. Kemudian kita terus kasih nilai 40 maksimal karakternya. Kemudian koma, kemudian enter lagi, kemudian atribut lainnya yaitu nama admin, kemudian variabel karakter kita kasih nilai di sini 40 juga. Nah, apabila sudah semua atributnya ditambahkan, selanjutnya kita enter, kemudian kita kurung, kemudian kita kasih ini titik koma. Selanjutnya kita klik go. Nah, di sini dapat kita lihat ya, tanda administrator telah berhasil dibuat.
Selanjutnya kita membuat 5 tabel berikutnya. Di sini selanjutnya kita membuat tabel dokter. Jadi di sini kita ketikkan treat tabel dokter kurung enter. Selanjutnya kita masuk input atributnya. Jadi sini ID dokter, INT, kemudian di sini kita kasih angka 3, kemudian kita sebagai ID dokter ini sebagai primary, key increment, enter. Kemudian atribut lainnya ada nama dokter, kemudian di sini kita ketikkan variabel karakternya. Di sini kita kasih misalnya nilainya 50 untuk maksimal karakternya, kemudian enter. Kemudian atribut lainnya yaitu nama dokter. Selanjutnya kita akan membuat atribut lainnya yaitu tanggal lahir, kemudian di sini kita ketikkan variabel karakternya misalnya 30, kemudian enter. Kemudian kita buat atribut lainnya. Selanjutnya ada spesialis, kemudian variabel karakter. Di sini kita kasih nilai 30 juga, enter. Kemudian kita ketikkan untuk atribut selanjutnya yaitu waktu kerja. Kemudian variabel karakternya kita kasih nilai angka 30 juga, terus enter. Selanjutnya kita akan membuat atribut lainnya yaitu nomor HP. Kemudian variabel karakter, di sini kita kasih nilai 15 saja, terus selanjutnya terakhir kita atributnya yaitu alamat dokter. Kemudian variabel karakternya misalnya kita kasih nilai 50, kemudian enter, kurung, titik koma, kemudian kita klik go. Nah, dokter berhasil dilamar. Selanjutnya kita akan membuat tabel selanjutnya yaitu pasien dokter. Jadi seperti langkah sebelumnya, kita ketikkan create tabel pasien dokter kurung, kemudian kita masukkan atributnya. Pertama ada ID, INT, kemudian kita kasih nilai 3, kemudian kita jadikan ini sebagai primary-nya, primary key auto increment, kemudian atribut lainnya ada ID dokter, kemudian kita ketikkan di sini MT juga, kita kasih angka 3, kemudian selanjutnya ada ID pasien, sudah sini MT 3, selanjutnya ada resep kemudian variabel karakternya kita kasih nilai 30. Selanjutnya ada atributnya yaitu waktu periksa. Kemudian variabel karakternya kita kasih nilai misalnya 40. Setelah itu kita enter, kemudian kita kurung, titik koma. Selanjutnya kita klik go. Selanjutnya kita buat tabel selanjutnya yaitu pasien. Kemudian di sini kita ketikkan klik tabel pasien, dan enter.
masukkan atributnya. Pertama ada ID pasien, kemudian ini kita jadikan primary-nya primary key auto increment, enter. Selanjutnya ada atributnya yaitu nama pasien, kemudian variabel karakternya kita kasih nilai 30, selanjutnya ada atribut jenis kelamin. Nah, di sini untuk jenis kelamin kita ketikkan NU, kemudian tanda kurung, kita kasih tanda kutip. Di sini kita tuliskan L untuk laki-laki dan P untuk perempuan. Seperti ini, kemudian enter. Selanjutnya ada atribut alamat pasien, kemudian variabel karakternya kita kasih nilai misalnya 50, kemudian enter, kemudian kita kasih tanda titik koma, kemudian kita ketikkan klik go. Nah, berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita akan membuat data table berupa table. Jadi sini kita create table daftar tanda kurung, kemudian enter. Sini kita inputkan ID daftar, kemudian INT nilainya 3. Di sini kita jadikan primary-nya primary key auto increment, kemudian atribut lainnya ada ID admin INT 3, kemudian selanjutnya ada atribut ID pasien INT, kemudian kasih nilai angka 3, kemudian enter, kurung, titik koma, kemudian kita klik go. Selanjutnya kita buat tabel terakhir yaitu dokter admin. Jadi di sini kita ketikkan create tabel dokter admin tanda kurung, kemudian di sini kita ketikkan ID data INT 3. Di sini kita jadikan primary-nya key auto increment, kemudian enter. Kemudian atribut lainnya itu ada ID dokter, kemudian INT. Di sini kita kasih nilai 5 karena sebelumnya udah ada ID dokter dengan nilai 3. Nah, selanjutnya kita tidak boleh menginput nilai yang sama, harus berbeda. Jadi di sini kita kasih nilai 5, kemudian ID admin juga sama, di sini kita kasih nilai 5 juga karena sebelumnya sudah ada. Kemudian enter, kemudian kurung, titik koma, kemudian kita klik go. Nah, berhasil. Nah, di sini dapat kita lihat ya, terdapat 6 tabel yang telah kita buat. Selanjutnya kita klik yang rumah sakit. Nah, di sini tahap selanjutnya kita akan menginput data pasiennya. Di sini kita klik insert. Nah, di sini kita misalnya kasih nilai 1. Kemudian kita kasih beri nama misalnya Anton. Kemudian kita pilih klik jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian kita ketikkan misalnya Jakarta Pusat. Kemudian kita klik go. Selanjutnya kita tambahkan lagi, kita akan membuat data 4 pasien. Kemudian kita di sini ketikkan 2. Di sini namanya misalnya Diki.
kemudian kita untuk jenis kelaminnya laki-laki, kemudian untuk alamat misalnya Jakarta Selatan. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik go, lainnya buka lagi. Di sini misalnya kita ketikkan misalnya Desi. Nah, di sini kita pilih jenis kelaminnya perempuan. Di sini alamatnya di sini Jakarta Utara. Kemudian kita klik go. Terakhir kita buat yaitu misalnya Sinta. Jenis kelaminnya sini nilainya 4. Di sini kita baru nama Sinta. Kemudian di sini kita jenis kelamin perempuan. Di sini misalnya kita ketikkan Bekasi. Kemudian kita klik go. Nah, selanjutnya kita coba klik di bagian pasien. Nah, di sini dapat kita lihat ya, kita telah membuat input data pasiennya. Di sini ada Anton dengan jenis kelamin laki-laki, alamatnya Jakarta Pusat. Kemudian Diki jenis kelamin laki-laki, alamatnya Jakarta Pusat, Jakarta Selatan. Kemudian Desi jenis kelaminnya perempuan, alamatnya Jakarta Utara. Kemudian Sinta jenis kelaminnya perempuan, alamatnya Bekasi. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah struktur relationship-nya. Jadi di sini kita akan melakukan relasi. Jadi di sini kita ke bagian misalnya administrator, kemudian ke bagian struktur. Nah, untuk relasinya kita akan menambahkan di sini yaitu relasinya ID admin, ID dokter, sama ID pasien. Nah, caranya kita untuk ID admin di sini, kemudian kita pilih more, kemudian index, selanjutnya daftar, kemudian ke struktur, kemudian di sini kita ke ID admin, terus ini, selanjutnya dokter, struktur, ID dokter, selanjutnya dokter admin, struktur. Di sini kita ke indeksnya yaitu ID dokter sama ID admin, kemudian pasien. Ini ke struktur. Di sini kita ke hanya ID pasien saja. Oke, selanjutnya terakhir yaitu pasien dokter. Nah, di struktur, kemudian more, index, oke. Kemudian ID pasien, index, oke. Nah, ini tahapan ini kita telah membuat sebuah relasi dengan berbagai entitas, yaitu antara lain ID dokter, ID pasien, sama ID admin. Nah, selanjutnya kita akan ke tahap selanjutnya yaitu klik bagian desainer. Nah, di sini kita dapat dilihat ya. Nah, tahap selanjutnya kita akan mengurutkan desainnya. Jadi pertama ada dokter admin, kemudian step selanjutnya administrator, kemudian data, selanjutnya yaitu ke dokter, kemudian pasien dokter, kemudian rumah pasien. Nah, seperti ini.
kemudian kita ketik save, klik save. Kemudian di sini kita page name-nya yaitu rumah sakit. Nah, sekarang kita lihat ya, sudah ada muncul tanda rumah sakit. Selanjutnya kita ke klik sheet, kemudian kita relasikan dan berbagai dari data berikutnya. Kemudian di sini kita misalnya ID admin, kemudian ke ID admin, kemudian ini kita pilih cascade, kemudian cascade juga. Oke. Selanjutnya kita buat lagi. Di sini kita dari ID admin terus ke di sini ID admin juga, cascade juga, terus cascade ini oke. Kemudian selanjutnya yaitu ID dokter ke ID dokter juga, ininya cascade juga. Untuk on delete sama on update-nya cascade. Selanjutnya kita ke ID dokter, selanjutnya ke relasi ID dokter juga, on delete-nya cascade, on update-nya cascade juga. Selanjutnya bagian ID pasien ke ID pasien juga, on delete-nya cascade, kemudian on update-nya cascade juga. ID pasien, sini ID pasien. Oke. Nah, selanjutnya kita coba refresh desainnya ya. Kita ketikkan klik yang ini. Nah, sini dapat kita lihat ya, sudah terdapat relasi dari masing-masing data ya di apakah data ini sudah benar atau belum, atau sudah keinput dengan benar. Jadi selanjutnya kita buka lagi exam control panel-nya, kemudian kita klik bagian cell. Nah, di sini dapat kita lihat ya tampilannya. Kemudian di sini kita ketikkan MySQL info root. Nah, selanjutnya kita ketik show database. Bentar. Nah, di sini kita dapat lihat ya, muncul database yaitu rumah sakit. Kemudian di sini kita masuk ke bagian database rumah sakit. Caranya yaitu dengan klik input use rumah sakit. Titik koma. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bagian database rumah sakit. Selanjutnya kita show table. Caranya yaitu klikkan show table, titik koma, enter. Nah, di sini kita dapat lihat ya, berupa tabel yang telah tadi kita buat. Ada administrator, daftar, dokter admin, pasien, sama pasien dokter. Nah, selanjutnya kita akan ngecek pasien dari yang telah kita buat tadi. Caranya yaitu dengan ketikan select nama pasien, jenis kelamin, kemudian form pasien.
titik koma, dan enter. Nah, di sini kita dapat lihat ya data pasien yang telah tadi kita buat. Di sini ada nama Anton, Diki, Devi, Sinta, dengan jenis kelaminnya laki-laki, perempuan. Terus selanjutnya kita akan select berdasarkan jenis kelamin. Jadi di sini kita ketikkan select, kemudian spasi, nama pasien, kemudian koma, jenis kelamin, from pasien, where, jenis kelamin, misalnya di sini pertama kita buat perempuan, jenis kelamin sama dengan tanda kutip perempuan, kemudian titik koma, kemudian kita ke enter. Nah, di sini dapat kita lihat ya, yang muncul yaitu data pasien berdasarkan jenis kelamin, yaitu perempuan. Untuk laki-laki kita ketikkan di sini select nama pasien, jenis kelamin, from pasien, where, jenis kelamin sama dengan tanda kutip laki-laki, tanda kutip titik koma, enter. Nah, seperti ini ya kira-kira untuk men-select berdasarkan jenis kelamin. Nah, mungkin sekian praktikum untuk kali ini. Untuk yang telah saya lakukan, mohon maaf apabila masih ada kekurangan atau kesalahan. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Terima kasih.